Shalom saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh agung dan mulia nama-Mu Tuhan bagi kami umat ciptaan-Mu ini. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Ampunilah kami Tuhan segala keberdosaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Evangelium Markus 8 ayat 27 sampai ayat 30. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini pengakuan Petrus. Saudara-saudari sekalian, seandainya suatu pertanyaan datang kepada kita, siapakah Yesus dalam hidupmu? Bagaimanakah pengenalanmu kepada Yesus yang kita percaya itu? Sesungguhnya nama Yesus bukanlah lagi istilah yang baru di dalam kehidupan kita. Banyak orang mengenal Yesus Kristus dan mempercayainya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi, lalu Tuhan dikesampingkan. Ada juga yang mengenal Yesus Kristus dalam kesaksiannya mengaku pengikut Kristus, tetapi hati dan pikirannya tidaklah tertuju kepada Kristus. Yesus Kristus dalam pengenalannya hanya sebatas pemahaman keagamaan saja, bukan berdasarkan pengenalan secara pribadi akan Dia. Saudara-saudari sekalian, dalam perikop khotbah ini, kita akan melihat pertanyaan Yesus mengenai siapakah dirinya bagi orang-orang dan muridnya sendiri. Setelah Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Sebelumnya perlu untuk kita ketahui bahwa tempat ini adalah tempat politik penting di mana kaisar diakui sebagai Tuhan. Bahkan tempat ini juga merupakan tempat penjualan barang-barang berhala. Tempat orang-orang memilih dewa-dewi untuk dibeli dan disembah. Berdasarkan hal itu kita melihat bahwa pertanyaan Yesus mengenai siapa dirinya diajukan pada konteks yang tepat, yang juga memperjelas akan pengenalan murid-muridnya terhadap Yesus itu sendiri. Dalam nats khotbah ini Yesus memulai dengan pertanyaan mengenai kata orang, "Siapakah aku ini?" Atau apa yang orang-orang katakan tentang Dia. Sesungguhnya pertanyaan ini memunculkan kesaksian tentang keberadaan Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Dan ini adalah kebiasaan masyarakat Mediterania purba. Zaman itu identitas ditentukan bukan oleh diri sendiri, tetapi oleh komunitas. Identitas itu ditegaskan ulang oleh orang lain
Maka meskipun Yesus tentu mengetahui jawaban dari pertanyaannya, di sini ia benar-benar ingin mengetahui apa kata orang-orang. Di ayat 28 murid-muridnya menjawab Yesus. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Kabar yang disampaikan para murid kepada Yesus menyatakan dengan jelas penilaian tinggi yang dimiliki orang-orang tentang Yesus. Walaupun pendapat mereka itu belum mendekati kebenaran yang sesungguhnya, mereka telah yakin oleh karena mujizat-mujizatnya bahwa ia adalah orang yang luar biasa, diutus dari dunia yang tidak kelihatan dengan tugas ilahi. Dari jawaban orang-orang tersebut menunjukkan ketidakmengertian mereka bahwa Yesus adalah yang akan menjadi penyelamat umat manusia sampai setuntas-tuntasnya. Lalu di ayat 29 Yesus ingin mendapatkan konfirmasi dan identifikasi dari murid-muridnya mengenai Dia. Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias, Mesias yang dijanjikan dan telah lama dinantikan, orang yang diutus dan diurapi Tuhan untuk menjadi orang Kristen sejati. Orang harus sungguh-sungguh percaya dengan tulus hati bahwa Yesus adalah Kristus dan bertindak sesuai dengan keyakinannya itu. Bahwa Dia memang Kristus dengan jelas tampak dalam pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Inilah yang mereka ketahui dan harus diberitakan segera dan dipelihara terus. Tetapi hingga saat itu mereka harus merahasiakannya dulu. Sebagaimana Yesus dalam ayat 30 melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Yesus yang diutus Bapanya ke dunia bukan untuk menyenangkan dan memuaskan keinginan manusia. Itu sebabnya Yesus juga melarang murid-muridnya memberitahu orang lain bahwa Dia adalah Mesias. Selain karena orang harus menemukan hal itu secara pribadi, juga agar orang tidak punya motivasi salah saat mengikuti Dia. Serta sampai semua bukti sudah lengkap dan para murid sendiri sudah sepenuhnya memenuhi syarat untuk memeliharanya oleh pencurahan Roh Kudus. Dan setelah semuanya ini, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Tetapi kalau kita lihat di ayat selanjutnya, perlu untuk kita ketahui dalam melihat pengakuan Petrus ini akan Yesus, ketika Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Dalam pengakuannya, Petrus menunjukkan bahwa bagi dirinya Yesus sungguh-sungguh bermakna. Tetapi Petrus sungguh memahami bahwa Kristus itu adalah Mesias bagi dia, buat dia, untuk dia. Sayang sekali pemahaman Petrus keliru. Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias yang datang untuk dunia ini, yang akan menderita dan mati, tetapi akan menang. Petrus bingung mendengar itu. Dia meyakini Yesus sebagai Mesias, namun para murid itu masih memahami Mesias hanya sebagai pemimpin politik. Maka Petrus tidak siap menghadapi kenyataan bahwa Mesias harus menderita, walaupun sebenarnya kebenaran akan itu sudah ditunjukkan dalam hubungan personal
sebagaimana Yesus mengajari mereka mengenai keberadaan dirinya secara perlahan-lahan. Saudara-saudari sekalian, sekarang waktunya bagi kita untuk merenung sejenak dan memikirkan makna dari hal-hal tersebut. Percakapan Kristus dengan murid-muridnya akan membantu kita merenungkan akan pengenalan dan pengakuan kita terhadap Kristus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya merupakan kesaksian tentang Dia dan membuktikan bahwa Ia adalah Mesias yang benar, Anak Allah dan Juru Selamat dunia. Lalu bagaimanakah pengenalan dan pengakuan kita sebagai orang Kristen akan Yesus, Anak Allah itu? Seandainya ditanya, benarkah kita sudah mengenal Kristus? Tentu beragam jawaban yang bisa timbul. Mungkin ada yang membilang, kami kenal. Kalau tidak kami kenal, bagaimana mungkin kami dapat membicarakan tentang Dia? Kalaulah diberikan pertanyaan lanjutan, kalau memang Yesus itu dikenal, bagaimana pengenalannya tentang Dia? Sebab ada banyak yang mengenal Yesus seperti ini, misalnya. Yang pertama, seperti dokter. Orang yang sakitlah datang kepada dokter. Itulah gambaran orang yang mencari, berdoa, mau datang kepada Yesus atau menyerahkan dirinya hanya di saat perlu saja. Kalau saat sakit, menderita, memiliki pergumulan hidup ataupun kesusahan lainnya, disitulah dia ingin datang kepada Yesus. Bahkan sampai berjanji, "Ya Yesus, kasihanilah aku. Sembuhkanlah sakitku. Tolong aku. Kalau sembuh dan lepas aku dari penderitaanku ini, aku akan semakin mendekatkan diri kepadamu." Rajin mengikuti ibadah minggu, kebaktian lingkungan dan lain sebagainya. Tetapi kalau makin sakit dirasakannya, dicarinya jalan yang lain untuk melepaskan itu semua daripadanya. Bahkan kalau sudah lepas dari penderitaan dan sakit penyakitnya, disitulah dia tidak datang lagi kepada Tuhan Yesus. Bahkan tidak diingatnya lagi janjinya tersebut. Bahkan setelah sembuh, pergi liburan ke mall, ke pantai, ke kedai tuak, gereja, ibadah minggu, kebaktian lingkungan dilupakan. Yang kedua, tokoh atau seorang yang terkenal. Itulah orang yang mengenal tentang Yesus seperti pengenalannya terhadap seorang tokoh atau orang yang dikenal banyak orang. Misalnya seperti Bapak Joko Widodo. Kalau dikatakan apakah kalian mengenal dia, langsung kita menjawabnya, kami mengenalnya. Wali kota Solo, gubernur DKI, bahkan presiden yang ke-7 di Indonesia ini. Tepat dan benar jawaban tersebut. Pengenalan kita tentang Yesus, lahir dari Bunda Maria yang dikandung dari Roh Kudus. Mesias yang bisa menghidupkan yang telah mati, yang mati di kayu salib, hidup kembali pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan lain sebagainya. Tetapi hanya pengetahuan semata saja pengenalan itu, karena yang diajarkan oleh para pengajar, khotbah yang didengar, dan lain sebagainya. Tidak ada sama sekali kerinduannya untuk bersekutu dengan Kristus Yesus melalui ibadah pribadi, ibadah minggu, kebaktian lingkungan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan menyerahkan hidupnya secara totalitas kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, seorang ahli ekonomi atau multitasking person. Itulah orang yang membuat Yesus hanya untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya atau tubuhnya. Misalnya, kalau mengenal Yesus tujuannya untuk kaya, berjabatan, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kalau saat untuk pemilihan caleg atau jabatan lainnya yang ingin diperebutkan di suatu daerah, yang tidak pernah datang ke dalam gereja, tiba-tiba rajin datang beribadah ke gereja, memberikan uang terima kasih, sumbangan dan sebagainya,
supaya didoakan dan dipilih. Maka gereja pun harus hati-hati juga dalam menerima ucapan terima kasih. Apa motivasinya? Harus jelas. Jangan-jangan uang terima kasihnya yang diberikan kepada gereja itu supaya uang pengingat untuk jemaat itu. Kalau kalah dia, langsung sakit hati terhadap jemaat itu dan tidak pernah lagi datang ke acara ibadah minggu dan kebaktian lingkungan. Begitu juga saat menang dia, langsung tidak ingat lagi beribadah dan tidak lagi mengandalkan Tuhan Yesus. Yang keempat, ahli sulap. Itulah orang yang memiliki pemahaman akan Yesus. Saat di situ diminta yang perlu kepadanya, maunya disitulah langsung diberikan. Yang dimintanya di dalam doanya haruslah terjadi seperti yang dimintanya, bahkan segera terjadi. Kalau tidak terjadi, dikatakanlah Tuhan Yesus pembohong dan dia menjadi patah semangat. Saudara-saudari sekalian, bagaimanakah pengenalan kita akan Yesus atau Mesias itu sekarang ini? Apakah di bagian nomor 1, bagian nomor 2, bagian nomor 3, bagian nomor 4, atau malah di semuanya? Tetapi sesungguhnya pengenalan kita akan Yesus seharusnya tidaklah berada di antara itu, melainkan pengenalan dan pengakuan kita terhadap Dia sampai ke tahap bahwa Dia adalah Mesias yang telah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, Anak Allah dan Juru Selamat dunia. Kita umat Tuhan harus selalu memiliki pengakuan iman yang seperti itu. Jangan kita kerdilkan pengenalan dan pengakuan kita akan Tuhan hanya sebatas kebutuhan dan persoalan kehidupan kita sehari-hari. Jauh daripada itu, Tuhan memelihara kita di dunia ini dan jaminan akan kehidupan yang kekal ada bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Saudara-saudari sekalian, marilah rajin bersekutu kepada Tuhan Yesus dalam pengenalan kita terhadap Dia untuk semakin meningkat lagi, dan marilah juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, agung dan mulia nama-Mu. Kami mengucap syukur atas segalanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau masih memberikan kepada kami firman-Mu, dan kami telah mendengarkan sebagian daripada itu. Kiranya kuatkan kami dan tolong kami di dalam Roh Kudus-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan arahkan kami Tuhan untuk semakin mengenal Engkau dan benar-benar mengenal Engkau dan mengakui Engkau dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami pribadi lepas pribadi, saudara-saudara kami, keluarga kami Tuhan, dan seluruh ciptaan-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau lindungilah kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan segala keberdosaan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Sang Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu ya Bapa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.